Nah, baik, kita akan belajar dan kita akan melanjutkan materi untuk kelas 12. Sudah masuk materi yang ketiga, yaitu teks editorial. Ya, teks editorial ya. Dan melihat kompetensi dasar. Kompetensi dasar sudah 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi yang berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kemudian indikatornya terdiri atas 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isi teks editorial, kemudian mengidentifikasi pendapat dan fakta, kemudian ragam informasi, menyimpulkan informasi dalam teks editorial. Indikator inilah yang kita bahas satu demi satu sehingga bisa mencapai kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang merupakan pasangan, yaitu 4.5. Kita akan belajar untuk menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, materi ini juga, KD ini juga terdiri atas 2 indikator, sama menemukan pendapat, kemudian alternatif solusi. Tetapi untuk KD 4.5 ini dalam bentuk praktik ya, makanya di indikator yang kedua mempresentasikan, menanggapi dan merevisi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan seterusnya. Tetapi karena pembelajaran kali ini sifatnya daring, berarti presentasi ini juga dilaksanakan secara daring ya, entah melalui grup WA atau kita melakukan panggilan dengan video secara langsung. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas pengertian teks editorial. Ya, pengertian teks editorial. Teks editorial ini kalau kita pahami terdiri atas 3 kata kunci untuk memahami pengertiannya. Ya, yang pertama kita harus pahami bahwa editorial itu berada pada surat kabar. Ya, surat kabar biasa juga orang mengenal dengan istilah koran ya. Iya. Nah, makanya dia disebut sebagai artikel dalam surat kabar. Kemudian kata kunci yang kedua, ya, editorial itu merupakan pendapat editor atau pemimpin dalam harian tersebut atau dalam surat kabar tersebut. Kemudian teks editorial itu membahas beberapa pokok masalah. Jadi masalah apa yang dibahas dalam teks editorial itu ditentukan oleh editor atau pemimpin. Ya, pasti biasanya melalui diskusi-diskusi ya. Diskusi dalam redaksi, kemudian disepakati bahwa teks editorial yang akan dimuat di koran tersebut pada hari tertentu adalah pokok masalah yang disepakati itu. Ya. Secara lengkap kita lihat pengertian teks editorial, yaitu artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendapat editor atau pemimpin surat kabar atau majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Jadi kalau misalnya yang sedang hangat diperbincangkan adalah persoalan politik, masalah politik, ini di tahun 2020 ini beberapa daerah akan mengadakan pemilihan bupati dan juga wali kota ya. Ya, dan sebagian juga melaksanakan pemilihan gubernur. Nah, biasanya setiap hari hal-hal yang berkaitan dengan kampanye calon itulah yang ditanggapi oleh editor atau pemimpin surat kabar tersebut. Nah, itulah yang dibahas dalam teks editorial. Ya. Ternyata editorial itu juga disebut dengan istilah tajuk rencana. Iya. Nah, kenapa dia disebut dengan tajuk rencana? Karena dia memuat opini. Opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual. Jadi ingat, persoalannya harus aktual. Ya, boleh juga persoalan itu sesuatu yang menjadi fenomena
Kemudian paling enak ketika teks editorial itu membahas sesuatu hal yang sifatnya kontroversial. Ya, tapi apakah dia aktual, apakah dia fenomenal atau kontroversial, maka hal tersebut berkembang dalam lingkungan masyarakat. Artinya masyarakat mengetahui hal tersebut. Ya. Kemudian apa kira-kira maksudnya? Ternyata tajuk rencana atau editorial itu tujuannya adalah membujuk publik, ataukah dia mempromosikan pemikiran kritis. Jadi bisa saja ada pemikiran kritis dari editor mengenai suatu hal, maka itulah yang ditulis dalam teks editorial. Kemudian teks editorial itu juga kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Misalnya ada isu politik, kemudian editor menulis sesuatu tentang hal tersebut, maka pembaca bisa saja menentukan pilihan pasca membaca teks editorial tersebut. Atau misalnya yang ditanggapi persoalan ekonomi. Setelah pembaca membaca teks editorialnya yang berhubungan dengan ekonomi, berarti ada tindakan yang dilakukan. Misalnya teks editorialnya membahas peluang atau kemungkinan harga emas akan semakin meningkat. Berarti bisa saja pembaca yang berkepentingan segera membeli. Oh, saya beli dulu 1 gram emas misalnya, atau 2 gram emas. Nanti pada saat naik dia jual lagi. Kan seperti itu. Kemudian apa-apa saja kira-kira isi teks editorial. Nah, ternyata teks editorial itu bisa berisi masalah politik. Politik ini yang sedang hangat diperbincangkan di tahun 2020 ya. Nah, selain berhubungan dengan interaksi atau kehidupan sosial. Bagaimana kehidupan sosial, perkembangan sosial masyarakat sekarang, kita sebagian semakin mengarah ke persoalan-persoalan individualis. Itu dibahas dalam teks editorial tersebut. Kemudian bisa juga persoalan ekonomi, persoalan rupiah misalnya yang semakin menguat atau sebaliknya semakin melemah. Persoalan ekspor impor yang sekarang di masa pandemi semakin susah. Nah, ketika ada hal yang hangat diperbincangkan, maka itulah yang diangkat oleh teks editorial oleh editor dalam teks editorialnya atau tajuk rencana yang ditulisnya. Nah, selain ketiga masalah, juga persoalan pendidikan. Pendidikan ini yang paling banyak diperbincangkan dalam masa pandemi ya. Ada muncullah istilah seperti yang kita lakukan sekarang, pembelajaran daring atau dalam jaringan. Akun-akun YouTube semakin meningkat, penggunaan aplikasi-aplikasi tatap muka secara virtual, misalnya kalau kita sebutkan Zoom, itu semakin meningkat. Maka bagaimana kira-kira dengan pembentukan karakter peserta didik? Nah, ketika ada hal yang memperbincangkan tentang pembentukan karakter peserta didik di masa pembelajaran daring, maka hal tersebut bisa saja diulas oleh editor dalam teks editorialnya. Jadi apa saja halnya ya? Bisa ekonomi, bisa pendidikan, bisa juga mungkin isu-isu yang lain, apakah pertahanan dan keamanan, bisa juga persoalan keagamaan. Nah, itu ya info-info yang dituliskan dalam teks editorial. Nah, teks editorial itu biasanya terdapat pada koran. Selain koran biasa juga terdapat pada majalah. Nah, makanya biasanya teks editorial itu ditulis berdasarkan informasi pada berita utama. Berita utama pada koran biasanya di mana? Letaknya di halaman pertama atau halaman paling depan. Nah, ketika hal itu menjadi berita utama, maka bisa saja hal tersebut ditanggapi oleh editor dalam teks editorialnya. Ini contoh tajuk rencana. Ini judulnya, ini isinya. Ini juga contoh tajuk rencana yang terdapat pada koran ya. Menghindari pendekatan kritis yang sifatnya tajam. Ada 5 ya, bisa kita baca. Kemudian pada menengah ke bawah juga terdiri atas 5. Kalau ini sifatnya hati-hati, berarti ini sifatnya lebih berani.
Kalau misalnya ini sifatnya normatif, biasa-biasa saja, maka ini lebih atraktif, lebih berani dia ya. Iya. Nah, informasi dalam teks editorial itu, ya, jenis teks editorialnya, kemudian PP-nya, dan fakta dan opini. Ya, ini papan informasi saja. Ragam informasi dalam teks editorial, yang pertama adalah isu aktual dalam media informasi. Seperti yang saya bahasakan tadi, biasanya yang dibahas dalam teks editorial itu adalah isu aktual, berarti dia kemungkinan berita utama. Ya. Berita utama itulah yang diberikan atau dikomentari dengan menyertakan pendapat, tapi pendapat itu disertai dengan argumen. Jadi bukan pendapat yang sifatnya tidak berdasarkan data ya, tapi ada argumen. Argumen inilah yang terkadang menghadirkan data yang dihadirkan oleh penulisnya. Kemudian yang ketiga, saran terhadap isu faktual. Jadi bisa saja teks editorial itu berisi saran. Ya, setelah editor menyampaikan atau menuliskan pendapat yang disertai dengan argumen, bisa saja dia berupa saran. Nah, sarannya ini ditujukan kemana, berarti pasti dia tujuannya sebenarnya ditujukan kepada pembaca. Ya, tapi tidak selamanya saran ya, boleh juga dia berupa tanggapan biasa, boleh juga berupa kritikan. Oke, baik, kita lanjut. Apa kira-kira fungsi teks editorial? Yang pertama, teks editorial itu berfungsi untuk menjelaskan berita dan akibatnya kepada pembaca. Ya, menjelaskan berita dan apa kira-kira akibat dari berita tersebut kepada masyarakat secara umum ya. Kemudian yang kedua, mengisi latar belakang dan kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhinya. Ya. Jadi, kalau misalnya berita itu berkaitan dengan masyarakat, berarti bagaimana kira-kira kenyataan secara sosial pada berita yang diinformasikan tersebut. Kemudian apa kira-kira faktor yang memengaruhinya. Ya. Misalnya kalau dia kenaikan harga, berarti apa yang mempengaruhi kenaikan harga tersebut. Kemudian bagaimana kenyataan dalam kehidupan masyarakat mengenai kenaikan harga tersebut. Ya, jadi bisa saja dia memberikan kritikan ya, atau saran kepada pemerintah untuk menanggulangi persoalan tersebut. Kemudian yang ketiga, meneruskan penilaian moral. Ya, jadi misalnya nanti data-data yang dihadirkan atau argumen-argumen yang dihadirkan adalah data yang berdasarkan penelitian terhadap masyarakat, maka hal tersebut merupakan penilaian moral. Etis tidak pemerintah saat ini misalnya melaksanakan penyesuaian harga pada saat masa pandemi. Kalau misalnya ada seperti itu, maka ada penilaian yang sifatnya moral. Nah, itu ya fungsinya. Ada beberapa ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, sama dengan yang tadi, harus aktual, kemudian faktual, dan hangat diperbincangkan. Ya, jadi tidak boleh informasi yang sudah garing atau yang sudah lama diperbincangkan baru diangkat dalam teks editorial. Tapi informasi-informasi yang sifatnya terbaru. Ya. Kemudian yang kedua, bersifat sistematis dan logis. Sistematis itu berarti ditulis secara berurutan dan bisa diterima oleh akal pembaca. Ya, sifatnya logis ya. Kemudian yang ketiga, mengandung fakta dan opini. Ya, jadi walaupun tadi disampaikan bahwa itu pendapat editor, maka opini editor itu didasarkan pada fakta-fakta, ada data yang disampaikan. Nah, makanya dalam teks editorial itu terdiri atas fakta dan opini. Kemudian ciri yang terakhir, ya, kalimatnya harus singkat, kemudian padat dan jelas. Nah, makanya biasanya kalau kita membaca teks editorial di koran itu biasanya dia hanya berada pada sudut koran tertentu, ya, tidak sampai setengah halaman, ya, dan tidak memuat terlalu banyak tempat ya.
Ya, makanya kalimatnya harus disusun dengan singkat, padat, dan jelas. Biasa juga kita mendengar editorial media Indonesia ditayangkan secara langsung di Metro TV. Nah, itu karena yang memiliki antara media Indonesia dengan Metro TV itu adalah satu naungan media, makanya bisa saja teks editorialnya ditayangkan secara langsung di media televisi tersebut. Belajar untuk membedakan mana kalimat yang berupa fakta dan yang berupa opini. Sebelumnya itu pasti kita harus memahami dulu mana ciri-ciri fakta dan opini ya. Yang pertama fakta. Biasa orang mengatakan fakta itu kenyataan. Iya. Nah, ciri-cirinya yang pertama sesuatu yang sudah terjadi. Artinya peristiwanya telah terjadi. Berarti itu fakta. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua, sesuatu yang sudah pasti dan bersifat objektif. Ya, jadi 3 ciri ini yang merupakan ciri fakta ya. Nah, makanya kalau kita membaca teks editorial, yang kita perhatikan adalah teksnya. Ya, untuk menentukan mana fakta, mana opini. Tidak bisa kita bermain perasaan ya. Sesuatu yang sudah terjadi, maka itu pasti fakta. Sesuatu yang sudah pasti, itu fakta. Objektif, itu fakta. Misalnya, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sesuatu yang sudah pasti. Ya. Jangan lagi mengatakan, oh kalau ada pipa Pak, bisa dia mengalir ke atas. Nah, sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Misalnya, pandemi mengakibatkan kita belajar secara daring sejak Maret 2020. Itu sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian yang ketiga bersifat objektif. Ya, objektif itu semua orang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kita bandingkan dengan opini. Opini, cirinya yang pertama sesuatu yang belum terjadi ya. Kita prediksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh sekian persen. Berarti itu opini karena sesuatu yang belum terjadi. Kemudian yang kedua sesuatu yang belum pasti. Ya, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi tersebut, pemerintah akan melaksanakan ekspor. Nah, berarti sesuatu yang belum pasti. Ya. Kemudian yang ketiga, lawan dari objektif, ya pasti bersifat subjektif, menggunakan aspek perasaan. Misalnya seharusnya pemerintah mengambil sikap seperti ini. Berarti itu opini karena bersifat subjektif. Ya. Menurut saya, ya berarti itu subjektif. Seandainya subjektif. Ya, sesuatu yang bersifat subjektif. Berarti pernyataan-pernyataan yang subjektif itulah yang menjadi ciri dari opini. Ya, bisa diperhatikan ya. Nah, sekarang kita coba menganalisis. Nah, ada 3 strukturnya. Yang pertama yaitu masalah atau pernyataan pendapat. Ya, pada bagian awal teks editorial itu merupakan pernyataan pendapat. Yang pendapatnya editor ya, atau pendapat pemimpin koran tersebut yang menulis teks editorial. Nah, pernyataan pendapat itu yang berdasarkan masalah utama harus disertai dengan hal yang kedua yaitu argumentasi. Itu pendapatnya ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah penegasan ulang. Ya, jadi 3 strukturnya ya. Pernyataan pendapat, kemudian argumentasi, dan penegasan ulang. Ya. Pendapat yang pertama itu dikenal juga dengan istilah pengenalan isu. Ya. Jadi peristiwanya disampaikan di situ, apa yang akan dibahas disampaikan pada bagian awal. Ya, masalah yang sifatnya faktual, masalah yang sifatnya hangat diperbincangkan. Kemudian yang kedua tadi penyampaian argumen berisi ulasan, ya pendapat-pendapat itu didukung dengan argumen yang merupakan ulasan.
kemudian bisa saja berupa saran, kemudian kritik dan harapan. Tapi saran, kritik, dan harapan ini diawali dengan ulasan yang menyampaikan argumen, ya, atau data yang mendukung penyampaian pendapat. Kemudian yang terakhir tadi, ya, biasa juga diistilahkan dengan simpulan, yang merupakan pernyataan ulang, penegasan ulang, mempertegas apa yang sudah disampaikan pada pengenalan isu tersebut, ya. Nah, itu ya, struktur teks editorial terdiri atas 3 bagian. Ya, kita lanjutkan lagi. Aspek kebahasaan. Ada berapa kira-kira aspek kebahasaan? Yang pertama menggunakan kalimat retoris. Ya, kalimat retoris. Makanya biasa itu dalam teks editorial kalau kita baca ada kalimat tanya, tetapi kalimat tanya tersebut tidak perlu kita jawab. Ya, itu namanya kalimat retoris, kalimat yang basa-basi. Ya, mungkinkah pemerintah menginginkan rakyatnya menjadi sengsara? Ya, itu retoris. Sebenarnya kalau kita pikir tidak mungkin, ya. Ya, sama kalau penceramah atau khutbah, khatib pada khutbah Jumat, dia bertanya, adakah di antara jamaah yang tidak ingin masuk surga? Itu namanya sebenarnya kalimat retoris, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Iya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang sifatnya populer. Iya, sifatnya populer itu maksudnya mudah untuk diketahui maknanya, dipahami secara umum oleh masyarakat. Ya, boleh teks editorial itu menggunakan kata-kata yang susah untuk dipahami. Ya. Stabilitas, kontemporer, ya. Kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang sifatnya susah untuk dipahami oleh pembaca secara umum. Makanya kata-kata yang populer saja, kata-kata yang biasa didengar saja. Ya. Kemudian menggunakan kata ganti penunjuk. Ya, kata ganti penunjuk, tapi dalam teks editorial itu tidak boleh menggunakan kata ganti orang, apalagi orang pertama, ya, tidak boleh menggunakan kata saya. Ya, tidak terdapat dalam teks editorial. Hanya kata ganti penunjuk, misalnya ini, hal itu, ya, hal tersebut, itu kata ganti penunjuk. Ya. Di istana sana, nah, berarti sana itu kata ganti yang sifatnya penunjuk. Kemudian yang terakhir menggunakan konjungsi kausalitas. Ya, kausalitas berarti sebab akibat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan ini, kausalitas. Pemerintah menaikkan harga karena, ya, itu maksudnya karena itu sebagai konjungsi kausalitas. Ini ya, untuk aspek kebahasaannya. Nah. Iya, rancangan teks editorial. Rancangan teks editorial itu materinya untuk praktik penyuntingan terhadap teks editorial. Kemudian yang kedua, kita akan belajar untuk menyusun teks editorial. Ya, jadi sesudah Anda menyunting teks editorial, jadi nanti saya akan tugaskan untuk memilih salah satu teks editorial di media apa saja, boleh media lokal atau media nasional, atau di majalah. Yaitu kita akan sunting bagaimana aspek kebahasaannya, ya, bagaimana strukturnya, apa informasi yang disampaikan di dalamnya. Setelah itu baru kita akan belajar untuk menyusun teks editorial. Nah, bagaimana kira-kira langkah-langkah untuk menyusun teks editorial atau tajuk rencana? Yang pertama, kita harus belajar untuk menentukan topik atau masalah penting. Jadi apa yang sedang hangat diperbincangkan, nah itu yang kita ambil sebagai topik. Ya, sekali lagi saya ulang, biasanya masalah penting itu kalau dalam koran berarti ada pada halaman utama. Ya, atau di sekitar kita kalau hal tersebut banyak diperbincangkan oleh masyarakat, berarti boleh saja hal tersebut menjadi masalah penting, kemudian kita ambil sebagai, ya, topik. Sesudah ada topik, maka langkah yang kedua, kita mengumpulkan informasi dan fakta. Ya, jadi informasi dan fakta mengenai topik tersebut kita kumpulkan terlebih dahulu. Ya, informasi dan fakta itu meliputi laporan yang sifatnya objektif, dan bisa juga kita melakukan riset atau penelitian yang sifatnya ringan, ya. Benar tidak hal tersebut? Ya. Kemudian data-data yang mendukung. Nah, itu informasi, ya. Kemudian yang ketiga,
menganalisis masalah yang telah diangkat. Kita analisis maksudnya apa kira-kira kepentingan masalah ini untuk diangkat, apa akibatnya, bagaimana respons masyarakat. Itu namanya menganalisis masalah. Kemudian yang keempat, belajar untuk memberikan solusi yang realistis, solusi yang sifatnya nyata, yang sifatnya bisa diterima secara umum. Ya, seperti itu ya, solusi yang realistis, yang langsung, yang nyata. Kemudian yang kelima, kita sudah mulai belajar untuk menulis. Ya, kita sarankan lebih bagus kurang dari 500 kata dulu, tapi ingat dengan menggunakan kata kerja. Ya, tapi sekali lagi yang saya sampaikan tadi, dalam teks editorial tersebut tidak boleh menggunakan kata ganti saya. Ya, nah ini mewakili koran atau mewakili redaktur, berarti tidak boleh ada kata saya, karena kalau saya itu berarti kata ganti secara pribadi. Ini ya, ada 5 langkah untuk menyusun teks editorial. Kalau menyunting, apa yang harus dilakukan? Ya. Yang pertama pasti kita akan membaca setiap kalimat. Ya. Jadi nanti kalau teman-temannya sudah menulis teks editorial, berarti kita akan kumpul, saya akan kumpulkan, kemudian kita akan tukarnya pun secara daring. Ya. Nah, setiap orang akan membaca teks editorial milik temannya. Ya, kalimatnya akan dibaca dengan baik. Sudah kalian membaca kalimatnya, berarti kalian akan membenarkan kesalahan penggunaan yang ditemukan. Bisa saja dia penggunaan ejaan, bisa saja pemilihan kata atau pola kalimat ketika strukturnya yang dianalisis ya, yang disunting. Tetapi kalau yang lain seperti struktur, kemudian informasi yang disampaikan, berarti ikuti pada materi yang awal-awal tadi. Kemudian yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Jadi dalam menulis teks editorial antara paragraf pertama dengan paragraf yang kedua, ya itu harus padu. Harus padu itu maksudnya harus berkaitan, harus nyambung. Apa yang dibahas pada paragraf pertama itu juga yang dilanjutkan pada paragraf yang kedua. Jangan yang pertama membahas tentang pertanian, tiba-tiba di paragraf kedua pindah lagi membahas persoalan ekonomi atau persoalan otomotif. Berarti tidak padu kalau seperti itu ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dengan cara membuang paragraf yang tidak padu. Jadi dihilangkan paragraf yang tidak padu, kemudian diurutkan dengan urutan yang tepat. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, berarti boleh saja ditambahkan pada paragraf tersebut. Nah, praktik ini akan kita laksanakan secara daring juga ya. Jadi nanti ada pada bagian akhir materi ini, kalian akan belajar untuk menulis teks editorial. Setelah itu dikumpulkan di Google Classroom misalnya, atau di grup WA, atau dikirim secara langsung secara pribadi kepada saya. Kemudian kita akan bagi kepada teman-teman yang lain, dan kita akan sunting. Ya, jadi suntingnya 4 ini harus kita lakukan. Kemudian selain itu kita akan juga menyunting dengan mengikuti materi yang sudah kita bahas. Bagaimana strukturnya, sesuai tidak dengan ciri-ciri. Ya. Kemudian yang paling utama, apa hal yang diinformasikan dalam teks editorial tersebut.